Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaniar Salsabila Fauzan dengan NIM 233213. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan gambar teknik denah rumah tinggal 2 lantai yang telah dibuat. Denah rumah merupakan bagian yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan rumah karena menjadi panduan untuk pengerjaan setiap detail ruang dan elemen di dalamnya. Melalui gambar ini, kami dapat menciptakan desain yang fungsional, nyaman, serta sesuai dengan kebutuhan penghuni rumah. Baik, saya akan menjelaskan ruangan-ruangan yang terdapat pada lantai 1 dan lantai 2. Oke, untuk denah rumah yang kami rancang memiliki luas total 240 meter persegi terdiri dari 2 lantai. Rumah ini didesain untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan jumlah anggota keluarga 5-6 orang. Kami memanfaatkan ruang secara efisiensi dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan, sirkulasi udara, serta pencahayaan alami. Oke, untuk ruangannya saya akan jelaskan satu persatu. Terdapat ruang tamu dan ruang keluarga. Terletak di bagian depan rumah dengan luas ruang keluarga 14 meter persegi dan ruang tamu 15 meter persegi. Desain ruang ini dibuat memberikan kesan nyaman sekaligus menjadi tempat bersantai dan menerima tamu. Oke, untuk selanjutnya kami menyediakan 5 kamar tidur terdiri dari kamar tidur anak pertama yang terletak pada depan, lalu ada kamar tidur anak kedua, kamar tidur utama, kamar tidur pembantu yang terletak pada lantai 1. Lalu selanjutnya terdapat kamar tidur tamu yang terletak pada lantai 2. Dengan dilengkapi dengan jendela besar untuk pencahayaan yang baik. Lalu selanjutnya itu kami memiliki dapur dan ruang makan disertai dengan pantry. Kami menggabungkan dapur dengan ruang makan untuk memaksimalkan penggunaan ruang. Dapur dibuat dengan konsep open kitchen untuk kemudahan akses dan interaksi saat memasak. Lalu selanjutnya kamar mandi. Rumah ini memiliki 2 kamar mandi yang terdiri dari kamar mandi pembantu terletak di lantai 1. Lalu kamar mandi keluarga terletak pada lantai 2. Bertujuan untuk memudahkan akses penghuni. Oke, selanjutnya itu terdapat teras depan, garasi, lalu teras belakang, ruang cuci, dan tempat jemuran pakaian. Lalu pada penempatan tangga terletak di ruang keluarga, yaitu area strategis untuk menghubungkan lantai atas dengan bawah serta menjaga estetika desain rumah. Lalu di lantai 2 kami memiliki fasilitas musola dan perpustakaan dan terdapat void atau ruang kosong yang terbuka untuk rumah terasa lebih intimate dan dinamis. Untuk selanjutnya kita mulai ke bagian potongan. Potongan dapat dilihat dari denah. Terdapat potongan A itu untuk bagian horizontal. Kita dapat melihat ruangan yang terpotong, yaitu ada ruang makan, ruang tidur utama, musola, dan perpus. Kami menggunakan rangka atap kayu dengan detail sebagai berikut, bisa dilihat. Lalu kita juga menggunakan pagar besi dan batu bata. Lalu kita menggunakan sloof ukuran 15-20 dengan pondasi batu kali. Oke, untuk selanjutnya kita dapat melihat potongan BB vertikal. Ya, dapat kita lihat di sini. Maaf jika gambarnya kurang jelas karena saat saya plot yang terhasilkan yaitu seperti berikut. Oke, kita bisa melihat beberapa ruangan di sini. Di sini terdapat pintu untuk teras depan. Lalu di sini terdapat ruang tidur anak, ruang keluarga, ruang makan,
Lalu di sini terdapat pintu untuk ke arah teras belakang. Lalu di bagian lantai 2 kita dapat melihat pintu ke arah ruang tidur tamu dan kamar mandi WC. Detail rangka atap dapat terlihat menggunakan balok sekur ukuran 612 dan balok ikat ukuran 612 juga, dan beberapa detail lainnya. Oke, untuk selanjutnya kita bisa melihat bagian tampak depan dari kita dapat melihat tampak depan dari rumah tinggal 2 lantai sebagai berikut untuk lihat detailnya. Lalu bagian tampak samping kanan dapat kita lihat terdapat balkon atau void ya. Lalu untuk di bagian tampak samping kiri terdapat tembok. Lalu ini untuk bagian tampak belakang. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian struktur. Ini denah rencana kolom dan balok dengan keterangan, yaitu untuk kolom struktur itu berjumlah 24 buah dan kolom praktis berjumlah 45 buah dengan ukuran balok induk berukuran 25-40 dan balok anak berukuran 20-40. Ini untuk lantai 1, ini untuk lantai 2. Lalu selanjutnya kita bisa melihat detail tangga. Ini mungkin kurang jelas ya, kalau gitu saya akan menjelaskannya dengan AutoCAD. Mungkin agak lama untuk membuka AutoCAD. Oke, bisa kita lihat ini untuk detail tangga. Untuk detail tangganya bisa kita lihat untuk bagian antretnya berukuran 74 dan bagian optretnya berukuran 32. Ini untuk detail-detail tulangannya dapat kita lihat. Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya, yaitu kita lihat denah pondasi yang batu kali. Ini kita dapat melihat kolom strukturnya berukuran 20-20, untuk kolom praktisnya berukuran 15-15 dan slope-nya berukuran 15-20. Oke, selanjutnya kita bisa lihat ini ya, detail pondasi untuk potongan AA nih. Kita menggunakan slope ukuran 15-20, batu belah, unstampingnya, pasir uruknya dengan tinggi 5 cm. Lalu di sini bisa kita lihat detail-detailnya, tanah uruk spesi, pasir uruk dengan ketinggian 10, sama halnya dengan bagian potongan BB pondasi batu kali. Seperti berikut, sini ada pondasi footplat juga ya, jika ingin menggunakan pondasi footplat. Oke, selanjutnya kita ke denah pintu dan jendela. Oke, di sini tuh terdapat kode-kodenya ya, bagian P1, P2, J2, pintu 1, pintu 2, jendela 1, jendela 2 dengan keterangan sebagai berikut. Pintu 1 dengan ukuran 75x220 berjumlah 4 buah. Pintu 2 sebagai berikut dengan jumlah 5 buah. Pintu 3 dengan ukuran berikut 2 buah.
Dan seterusnya bisa kita lihat bagian jendela juga dengan keterangan ukurannya 80 x 86 dengan jumlah 2 buah dan seterusnya. Ini kita bisa lihat di denahnya, di bagian ini. Sini ada bagian tadi ruang tamu, ruang keluarga, kamar anak, kamar. Lalu kita bisa lihat di bagian pintunya, jendelanya ini, denah-denahnya ya, terletak di bagian mana lantai 1 dan lantai 2-nya. Lalu ini untuk detail kusennya ya, kusen jendelanya dan kusen pintu. Untuk kusen jendela ini kita menggunakan kayu jati. Untuk kacanya juga kaca bening berukuran 6 mm. Untuk engselnya jungkit standar. Ini kita menggunakan skala 1:40 ya. Terus rangka kayu dan detail-detail lainnya. Ini untuk tampak depannya juga bahan dan segala macam. Ini tipe jendela 1, ini tipe jendela 2. Lalu ini ada tipe jendela 3. Dan ini bagian tampak depan. Dan ya, ini detail untuk detail jendela ya. Selanjutnya ini kita bisa lihat di detail pintu. Detail pintu untuk tampak depan ini pintu jenis tipe ketiga ya. Ini yang bagian WC ya. Rangkanya plastik, daun pintu plastik, lubang angin, daknya daun pintu plastik, rangka plastik, kusennya plastik terbuatnya. Daun pintu juga dan handle-nya standar, engselnya jungkit standar. Lalu untuk bagian pintu tipe 2 ini juga sama ya, dengan bahannya menggunakan kayu jati. Terus kita juga ada kacanya, kaca buram 6 mm. Oke, untuk selanjutnya ini kita lanjut ke rencana atap. Ini kurang terlihat ya, cuman kalau kita menggunakan AutoCAD agak lama, jadi mungkin masih bisa terbaca. Ini kuda-kuda nok 812, daknya juga kita menggunakan dak beton, gordingnya 812, jurai balok tembok, daknya dak beton. Lalu lanjut lagi ke dana rencana lantai. Ini dengan detail-detailnya ya. Untuk ruang tamu, keramiknya 30-30 sama dengan halnya tidur anak, ruang tidur anak kedua, ruang keluarga juga, ruang tidur tamu, semuanya sama. Lalu yang berbeda itu ada terdapat di WC ya, dengan ukuran 20-20 pas keramiknya, sama dengan WC pembantu dan ruang cuci pakaian. Dan di sini juga kita di garasi itu ada pas paving blocknya ya. Terus juga ada tegel hiasnya pas keramik. Untuk teras ya ada 40/40, 40x40. Maaf. Lalu di sini juga di lantai 2-nya balkonnya dan segala macamnya sama ya, ukurannya 30x30. Untuk WC itu ukurannya 20x20. Oke. Lanjut ya, untuk bagian dana rencana plafon kurang kelihatan ya. Ini ada internet 100x100 untuk balok induknya ukuran 812, dan ini detail plafonnya mungkin bisa dilihat di sini ya, bentar. Untuk bagian detail plafon ya, dapat dilihat seperti ini. Ini lantai 1, ini lantai 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke dana instalasi listrik ya. Ini udah ada simbol-simbol. Ini untuk keterangannya ya, terdapat saklar tunggal, saklar ganda, stop kontak dan lain sebagainya. Ini ada PL itu lampu plafon, GT lampu gantung, dan TM lampu taman. PL lampu plafon, GT lampu gantung ya. Ini ada di bagian ruang cuci, di ini juga. Terus plafon ini untuk ini ya. Lalu
TM-nya ini untuk lampu tamannya ya. Ini kita bisa lihat di KWH-nya juga. Bagian di lantai 2 juga ada lampu gantung, lampu plafon. Oke, untuk rekapitulasinya itu lampu terdapat 28 buah, stop kontak terdapat 12 buah, saklar tunggal terdapat 17 buah, saklar ganda terdapat 1 buah, sekring 2 buah, dan KWH meter 1 buah. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat di denah sanitasi air bersih dan kotor. Oke, ini kayaknya keterangannya nggak terlihat ya, kita coba lihat menggunakan AutoCAD. Ini untuk sanitasi air bersih dan kotor ya, untuk bagian toilet dapat kita lihat di sini. Lalu untuk selanjutnya kita bisa melihat di detail dari, kita lihat lewat file aja ya, karena saya tidak bawa mouse, kebetulan saya lagi di luar. Oke, untuk detail resapannya kita bisa lihat di sini untuk dot memanjang menggunakan plat beton bertulang. Ini bagian keperesapannya. Terus tanahnya juga ini ada urugan tanah, terkil kasar, ini detail-detailnya pasir. Ini ada detail bak kontrolnya dengan pipa diameter 10 mm. Terus untuk detail septic tank dan seterusnya. Oke, mungkin segitu saja ya persentase dari rumah tinggal 2 lantai. Untuk kekurangannya mohon maaf atas kekurangan yang kurang saya jelaskan detailnya seperti apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.